Selamat pagi Tribuners. Senang sekali hari ini kami kembali menyapa Anda, kami kembali bersua dengan Anda dalam edisi Kupas Editorial hari ini, hari Rabu 19 Mei 2021. Pagi ini saya ditemani oleh Bung Marcel Ali. Selamat pagi Bung Marcel. Selamat pagi. Bung Marcel ini sebuah editor senior Pos Kupang. Pagi ini kita akan membahas sejumlah hal terkait dengan yang diberitakan oleh mass media tercinta Anda di hari ini. Saya kira yang paling pertama adalah saat ini COVID di Indonesia masih demikian mengkhawatirkan. Hari ini juga Pos Kupang memberikan itu sebagai headline di halaman 1 Pos Kupang. Nah, dalam kacamata Pos Kupang, seperti apa sih COVID yang sudah sampai dan hari ini sudah berumur lebih dari 2 tahun? Baik, Pak Frans. Selamat pagi untuk para Tribuners di mana saja Anda berada. Tentu pilihan Pos Kupang terhadap COVID-19 pasti sangat beralasan. Hari ini pernyataan Menkes RI sangat jelas mengatakan bahwa waspadai tentang mutasi baru dari COVID-19. Itu suatu warning yang sangat prinsipil bagi pemerintah. Tetapi bagi saya adalah pemerintah sudah melakukan yang terbaik. Iya, benar. Banyak hal yang dilakukan pemerintah dan kita jangan mengabaikan soal-soal ini. Benar. Tidak ada pemerintah yang menyusahkan rakyatnya dimanapun. Di mana-mana. Itu catatan yang paling penting menurut saya, Pak Ora. Jadi harus juga. Ini sekarang apa? Mengapa terjadi lonjakan COVID? Tetap pada pola perilaku. Itu kalau kita mau bahas itu. Benar. Kemudian sekarang ini, kemarin kita ada liburan sedikit. Ini mudik, habis itu harus balik. Tapi ya, yang saya tidak tahu begini, yang saya tahu bahwa banyak orang tidak berada di rumahnya. Saat liburan itu. Benar. Berada di luar berarti kita tidak tahu seperti apa komunikasi mereka terhadap orang lain. Celakanya ini, kalaupun kita misalnya tertular di tempat tertentu, kita justru mau membawa penyakit ke rumah. Ini saya rasa apa yang dikatakan pemerintah hari ini, kita masyarakat ini tolong. Jadi kuncinya di perilaku sesungguhnya. Sederhana, perilaku. Kalau kita mau COVID itu menyebar luas merajalela, ya sudah, jangan jaga perilaku. Mungkin seperti itu. Iya, memang gitu. Pak, jangan contoh sederhana saja. Pak, lihat di jalanan umum sekarang. Banyak orang memakai masker, tapi digantungkan di lehernya, bukan di mulutnya gitu. Belum menutupi, tidak menutupi. Berada di tempat umum, berkomunikasi dengan sesama, orang tanpa masker. Jangan seolah-olah biasa. Bagaimana ini? Iya, benar. Sementara di saat yang sama banyak orang khawatir. Terjadi kerumunan dan lain sebagainya. Ngapain ini? Benar. Mau apa ini? Bahwa sikap kita ini berada di tengah-tengah sebuah kasus besar COVID-19 yang demikian masif merajalela. Ya, itu tadi. Ini kan COVID ini kan datangnya dari luar. Ya, benar. Sayangnya ketika dia datang dari luar, itu kita di sini rame-rame juga mau menyebarkan. Bagaimana? Benar. Lalu kalau memang kita tidak menjaga perilaku, berarti ya jangan terlalu banyak berharap COVID itu akan mereda, menekan sampai ke titik nol. Saya rasa begini. Pak Frans ya. Pembatasan kegiatan masyarakat sudah dilakukan oleh pemerintah dalam berbagai kali ini. Ikuti deh itu tuh. Ikuti deh. Sudahlah gitu. Katakan kita yang pegawai ASN adalah rata-rata orang berpendidikan. Coba mulai dari kita dulu. Saya yang kira tertib ini. Kalau kita sendiri sudah tidak tertib. Apa kita mengharapkan orang-orang di kampung mau tertib? Iya. Orang kan bilang
Semua orang contohnya begini, itu ASN, itu kan begitu. Dia saja tidak pakai masker kok, misalnya. Nah, iya benar, saya kira. Kenapa pemerintah kemarin membatasi tidak ada mudik lebaran? Luar biasa loh. Daerah mayoritas ini, mereka menerima ini karena demi kebaikan bersama. Ini umat muslim melihat itu demi kebaikan bersama. Kalau ingat diri, Anda pasti protes. Ternyata tidak gitu. Ternyata tidak. Tetapi celaka kalau justru kita ini sudah diberi seperti itu, lalu kita rame-rame menularkan. Iya. Nah ini juga ya, saya tidak mengerti apakah butuh tindakan represif dari pemerintah. Karena tindakan langkah-langkah yang soft, seperti yang jalan selama ini hanya sekedar mengingatkan segala macam, kan juga ujung-ujungnya tidak ada warga yang patuh secara sungguh-sungguh gitu. Ini juga menjadi soal. Ketika ada tindakannya represif, lalu orang bilang melanggar HAM lagi. ini lagi. Ini dunia ini kan menjadi bolak-balik, menjadi semakin tidak jelas. Gitu. Yang inti adalah kenapa tunggu orang yang melarang kamu? Iya itu. Mestinya kata orang jadilah polisi atas diri sendiri. Mestinya itu yang barangkali dihidupkan dalam diri setiap orang. Mulai Pak Paurat, saya juga berpikir begini, tetap mulainya dari keluarga. Dari keluarga, kuncinya keluarga. Kunci keluarga. Iya. Ada orang yang jalan tidak penting, sekedar ini kan. Itu juga keluarga. Ngapain jalan-jalan? Kalau tidak perlu untuk jalan-jalan. Di rumah jalan-jalan. Iya. Hari ini pemerintah Menteri Kesehatan secara tegas menyatakan bahwa waspadai lonjakan COVID-19. Apakah itu akan juga terjadi di NTT? Maksudnya bahwa bukan tidak mungkin kasus lonjakan bisa dimulai dari NTT. Apakah demikian bisa dikatakan seperti itu? Ya kemungkinan itu ada saja. Kemungkinan ada. Kenapa? Tetap tadi kepada pola perilaku kita. Pola perilaku. Jangankan sudah omong begitu, memang faktanya di mana-mana beberapa daerah kan terjadi PPKM. Ada perpanjangan PPKM, Kota Kupang mulai hari ini perpanjangan lagi. Di Sumba Timur kemarin dulu diperpanjang lagi. Diperpanjang lagi. Gitu. Apa yang jadi soal, Pak? Daerah lain tidak. Apakah daerah lain sudah aman? Nah itu, itu. Ini nih, jangan sampai terjadi fenomena gunung es. Gunung es, iya benar. Kita hanya melihat di permukaan kita tahu saja. Di bawah seperti apa. Malah langsung luar biasa. Benar Menkes bilang. Perbanyak tracing betul. Iya. Apakah bupati-bupati kita ini berpikir tentang ini? Camat-camat kita, lurah kita. Iya. Dan memang menurut saya Pak Frans, ganjalan juga. Iya. Ini kan soal kalau seorang di petugas kesehatan juga kan mereka mau bekerja maksimal. Tapi ada faktanya juga insentif mereka itu serah. Iya, ditahan-tahan. Kan, mereka kan melakukan ini kan mengadu nasib. Dia punya kehidupan sendiri. Tetapi kita selalu ada proses untuk tidak dibayarkan jasa-jasa mereka. Ini kan juga jadi soal. Iya. Ini yang mungkin ini titik yang krusial sebetulnya. Iya, benar. Dari persoalan COVID kita ini. Kemarin kita berbicara tentang COVID, itu kan ada larangan mudik. Nah, setelah larangan mudik, malah banyak orang juga yang justru tidak mematuhi dengan memudik lebih dahulu. Nah, tidak lama berselang, sekarang harus balik. Nah, dalam kacamata Pos Kupang, seperti apa dampaknya terhadap COVID-19? Pasti ada penambahan. Itu sejauh para petugas kita di lapangan. Iya. Katakan di bandara, di pelabuhan, di terminal. Tidak benar-benar menjalankan kewajiban. Kalaupun dia tahu benar bahwa orang ini terkontaminasi, apakah memang pemerintah setempat juga sudah menyiapkan tempat tersendiri untuk isolasi? Ini juga. Saya tidak tahu. Di bandara sering kita dimintakan nomor teleponnya. Iya. Tentu maksudnya baik. Tentu maksudnya. Tetapi seberapa banyak hasil-hasil dari itu
betul-betul realistis. Iya. Benar. Ini kan. Iya. Masa bisa tidak didapat di bandara, orang terkontaminasi, dan setelah ada di rumahnya baru ketahuan. Itu berarti cara kerja kita yang masih biasa-biasa. Butuh di NTT ini adalah orang-orang yang bekerja luar biasa. Iya. Daerah kita ini daerah kepulauan. Butuh ketelitian, keseriusan, keuletan untuk daerah ini. Dan kita punya ini, tetapi kita tidak mau jalankan terus. Nah, ini masalah. Tidak konsisten, sangat inkonsisten. Kita itu kan persoalan kita. Kita punya itu. Iya. Ya, saya rasa kita kan NTT kan tidak. Ya, sekarang ini maju. Benar. Dulu ini kan susah-susah, tapi kita bisa. Tetap kita bisa maju seperti sekarang. Masih sangat hebat. Iya. Kenapa dalam keadaan yang sudah membaik, lalu kita tidak konsisten dengan apa yang pernah kita lakukan? Itu soalnya. Saya itu pandangan. Lalu memang sejauh pantauan saya juga, saya melihat bahwa ada kecenderungan penurunan terhadap kepatuhan protokol kesehatan. Nah, hari ini juga ternyata Pos Kupang juga menyajikan tentang bagaimana kesungguhan pemerintah kota untuk kembali memperpanjang PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Nah, saya kira ini hal yang bagus. Atau di mata Anda seperti apa fakta yang sesungguhnya? Saya rasa Wali Kota Kupang, Wakil Wali Kota Kupang dan jajarannya sudah melakukan terbaik yang terbaik. Kenapa? Kota Kupang untuk daratan timur ini adalah pintu masuk. Iya, benar. Dari laut, dari udara ini. Iya. Dan ketika kita betul menjaga ini garda terdepan ini dengan baik, saya rasa untuk kemungkinan biasnya rendah. Iya, benar. Tetapi itu tadi pikirannya jangan sampai ada yang nyelonong. Saja. Akhirnya tidak terawasi di daerah-daerah, itu terjadi. Tiba-tiba melonjak. Benar. Itu saya rasa pemerintah Kota Kupang sudah melakukan yang terbaik. Mulai hari ini barangkali kita harap kira seperti apa fakta di lapangan, nanti kita tunggu saja. Soalnya saya mau katakan yang di situ. Apa gunanya surat edaran? Itu. Tanpa ada tindakan yang jelas di lapangan. Masih ada kerumunan begitu banyak orang. Masih banyak orang tidak patuh. Pusat-pusat perbelanjaan masih Pusat-pusat perbelanjaan. Aduh, Pak, saya terus terang risih. Masuk di tempat pembelanjaan masih ada orang yang jual makanan tanpa memakai masker. Iya. Ketakutan gitu. Iya, benar. Nafsu makan juga hilang. Lagi lapar. Iya. Apakah ini diawasi enggak? Nah, ini. Ketika Pemkot memperpanjang, maka Pemkot pula yang harus melakukan sesuatu atas apa yang hendak dilakukan. Begitu, saya kira itu edukasi penting. Masyarakat. Saya terus terang, Pak Frans saya sangat tetap berpikiran sangat konservatif. Satu hal yang bagus sebaiknya diberitahukan sampai 10-15 kali. Iya, benar. Ketimbang berulang-ulang. Ketimbang 15 hal kita sampaikan sekali. Dalam sekali, itu. Itu analoginya sederhana sekali, benar. Mudah dipahami. Saya sangat konservatif. Lebih baik deh. Dan nanti dong, kamu kata biar orang bilang COVID lagi. Memang ini terus begitu. Betul. Nah, kenapa kita takut untuk mengatakan itu? Lalu artinya seperti Pos Kupang juga tidak jemu-jemunya menyajikan berita tentang COVID-19. Saya rasa hampir seluruh halaman bicara tentang COVID. Bukan persoalan apa yang mau dikatakan oleh Pos Kupang. Bahwa media Pos Kupang mau mengatakan kepada pemerintah dan masyarakat pembacanya, hati-hati loh. Gitu. Ini yang terjadi. Benar. Ketika Anda salah bergerak saja, ini saja sudah. Ini efeknya, ini dampaknya. Kita tugas Pos Kupang tentu tidak menjustifikasi bahwa ini salah. Tidak, kita hanya mau mengatakan ini loh fakta. Silahkan pembaca benar. Untuk menilai mana yang benar. Silahkan pemerintah. Kita kan hanya mengharapkan dari berita-berita kita itu ada kebijakan. Kebijakan dari
pemerintah. Pemerintah. Itu kan harapan-harapan dari media manapun. Dia media elektronik, media cetak, televisi dan lain. Media Punya sosial. tujuan satu saja itu tadi. Harus ada Kebijakan, benar. Macam hari ini juga, di satu sisi Poskupang memberitakan tentang perpanjangan PPKM. Di saat yang sama juga, di halaman yang sama juga, halaman 9, juga Poskupang menyajikan tentang bahwa para pejabat gelar pesta saat PPKM. Nah ini dalam pandangan Anda seperti apa, Bung Marcel? Ini juga saya juga kebingungan. Gitu. Kan, itu tadi kita sangat tidak taat asas. Tidak taat asas. Itu tadi saya awal-awal mengatakan tadi. Iya benar, dari awal tadi sudah disampaikan. Saya mengatakan apa? Mulailah kita yang pegawai, kita yang ASN ini, kita dinilai kelompok-kelompok orang yang mengerti. Mulailah dari kita dulu. Benar. Iya. Karena tentu rakyat di sekeliling kita itu bisa mengikuti. Iya, dengan sendirinya. Dia akan mengatakan mereka ini saja luar biasa, tetapi mereka tidak melakukan apa-apa. Kita juga sebaliknya seperti itu. Tapi kalau kita sudah melakukan pesta-pesta seperti itu, ya di sebelah juga dia bilang, kenapa di sana bisa, gua juga bisa deh. Pemerintah buat lo ini kok pejabat melakukan ini bagaimana ini? Memang kebingungan. Nah, ini juga saya kira itu yang ketakutan menurut saya. Karena pejabat kita ini mungkin salah angkat juga jadi pejabat. Itu jadi masalah. Iya, ini juga mindsetnya ternyata seperti ini. Gitu. Idealnya, Pak. Ya, mekanisme di manapun. Ketika kau bawahan dari wali kota. Apa yang diputuskan wali kota itu yang you ikut. Yang menjadi tempat pertama harus ikut itu. Begitu juga kalau menjadi bawahan dari gubernur, apa keputusan gubernur itu yang Bapak ikut. Anda patuhi. Gitu. Tidak bisa orang lain yang ikut patuhi. Terus Anda tidak bisa Anda beralasan bahwa aturan itu untuk masyarakat, lalu Anda adalah pejabat, jadi tidak perlu menaati. Itulah. Tapi cobalah gitu. Nah, artinya kita berharap aparat keamanan perlu menindaklanjuti kasus ini. Saya kira karena di mana-mana ada orang yang berkerumun itu diberikan tindak pidana umum. Nah, apakah demikian? Saya kira saya juga tidak bingung terhadap hal semacam ini. Nanti polisi juga soal dia bilang mau pasal apa lagi? Ini. Karena ini kan hal-hal baru, tetapi intinya Pak Pras bukan soal bagaimana harus ada tindakan, tetapi mulailah dari benar menyadari pentingnya memperhatikan protokol kesehatan. Betul. Artinya ini menjadi hal penting karena kalau kita tidak menjaga sikap dan perilaku seperti yang disampaikan Bung Marcel, maka tidak akan karena COVID itu pasti akan tetap terjadi, akan mewabah dan akan menimbulkan risiko yang sangat besar, termasuk mungkin bagi keluarga Anda. Bung Marcel, saya kira itu salah satu yang kita bahas, tetapi sungguhnya ada begitu banyak hal. Dan hari ini ternyata Poskupang juga dalam rubrik kasih salamnya di halaman 2 juga memberikan apresiasi terhadap sikap wali kota terhadap PPKM. Dalam pandangan Poskupang seperti apa sehingga mendukung PPKM itu? Artinya begini, wali kota Kupang itu sudah tahu bakal akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, gitu loh. Gitu. Lebih baik kita menjaga-jaga benar. Daripada setelah dia membeludak baru kaget. Tapi itu tadi kembali saya katakan awal tadi, kebijakan pemerintah itu sudah luar biasa. Tinggal saja kita masyarakat ini, marilah kita sama-sama mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah. Benar. Itu saja gitu. Benar. Karena apa artinya begitu banyak aturan yang ditelurkan, tetapi pelaksanaan pada tataran pengejawantan itu justru sangat lemah. Nah, saya kira soal COVID tidak hanya penyakitnya atau kepatuhannya, ternyata proses vaksinasi ini juga dengan persentase yang rendah. Nah, ini sesungguhnya apa sih yang terjadi di mata Poskupang? Begini, itu kan yang presentasi yang paling rendah itu yang jadi soal itu sebenarnya
itu ada di Sumba Timur. Di Sumba Timur. Dipersoalkan oleh Ketua DPRD. Ketua DPRD. 2, berapa persen? Oh ya rendah memang. Ya, menurut dia kenapa ini seperti Iya, itu? iya. Persoalannya tentu bukan soal pencapaiannya. Mungkin di sini adalah butuh penanganannya per klaster. Iya, ini pola penanganan ternyata nih. Pola ini. Ya. Katakan pakai yang guru-guru dan lain sebagainya. Iya, benar. Pola-polanya saja Polanya yang mungkin sehingga pencapaiannya rendah. Iya. Jadi bukan soal orang tidak mau beri vaksinasi. Bukan soal itu. Apakah perlu tim melakukan semacam jemput bola begitu? Itu tadi. Iya, Karena ketika kita umumkan musuhnya satu kelurahan, belum tentu dia datang semua. Nah, gitu. ini jadi masalah. Tapi kalau dia sistem klaster misalnya, kelompok koperasi ini, Iya, anggota-anggotanya silakan. ke situ benar. Gitu Ke ya. kelompok klaster pasar, maka semua warga pasar akan divaksin. Gitu. Iya. Dan lamanya kan soal pencatatan identitas. Iya, itu saja. Tapi kalau dia pakai klaster, orang sudah punya datanya. punya. Oh, tinggal ini dia sesuaikan Iya, saja. benar. Satu hari di pasar ini, besok lagi ke tempat ini. Kalau itu dilakukan dalam 7 hari sudah 7 tempat dengan begitu banyak orang yang dilayani. Dan mungkinlah pola yang di Manggarai Barat dia pakai massal Iya itu. di gor gitu. Iya. Di tangan melibatkan semua nakes ke sana sehingga ribuan orang Iya benar. yang bisa sekaligus satu kali sekian banyak orang. Iya, saya kira memang ini berarti inovasi kegiatan juga perlu dilakukan. Kreativitas petugas barangkali ini yang ya kita tantang juga. Ya itu tadi, tetap kepada kebijakan dari seorang pimpinan daerah. Nah, benar. Kalau pimpinan daerahnya kreatif, tentu. Iya, tentu bisa terlaksana. Ya, ini kan yang dikatakan Ketua DPRD Sumba Timur itu kan soal tadi bagaimana cara yang terbaik mempercepat. Benar. Mereka kesal pencapaian, tapi bagaimana cara yang terbaik? Iya, benar. Memang sesungguhnya sejak awal saya justru berpikir bagaimana caranya di NTT sampai sekarang tidak ada kabupaten yang berani sekali mengkampanyekan bahwa daerahnya bebas atau daerahnya tanpa COVID. Itu sejauh ini saya belum lihat. Padahal kita berharap seperti itu. Ada gebrakan yang luar biasa oleh pemerintah. Sehingga daerahnya betul-betul steril dari itu. Ya bagaimana dia mau umumkan itu? Banyak yang nyelonong kan Nah, keluar masuk ini kabupaten kayak tikus. Iya. Bagaimana bisa? Ya kita kan apalagi belakangan ini semua pintu-pintu masuk tidak lagi dijaga secara bagus. Benar. Ya mobilitas masyarakat ini kan semakin tinggi seolah-olah tanpa ada apa-apanya begitu. Ini masalah. Iya, benar. Itu yang menurut saya memang. Iya. Memang soal COVID ini saya kira dari hari ke hari Poskupang juga tidak jemu-jemunya memberitakan itu dengan begitu banyak kekhawatiran. Nah, kita berharap hari-hari ke depan jangan sampai kita bicarakan masalah yang sama karena sesungguhnya masih ada banyak hal di NTT yang bahkan di Indonesia juga disoroti oleh Poskupang. Ya. Tapi kalau kita semua diri maka berhari-hari lamanya kita hanya berkutat di urusan meng-COVID. Ya. Lalu pada halaman 4 Poskupang hari ini itu juga menyajikan berita tentang Kejaksaan Negeri Flores Timur lagi tunggu hasil audit proyek penjaringan Jambu Mente. Ini apa lagi sih, Bung Marcel? Begini kasusnya memang berawal ketika berapa tahun anggaran itu, pemerintah mengajukan dana, tapi Dewan itu kan menolak. Tetapi bagaimana tiba-tiba kemudian dana ini bisa muncul? Wah, ini itu kan begitu. Nah, ini kan tentu bahwa bukan karena bisa jadi ini mekanisme administrasi yang bisa terjadi. Sementara ini kan masih belum diketahui karena kejaksaan itu kan masih menunggu hasil audit dari inspektorat setempat. Jadi memang ya di mana-mana inilah tentu ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi penjaringan Jambu Mente kan suatu kegiatan yang bagus. Iya, ini permajaan itu masuk nominasi permajaan. Karena itu luar biasa. Kalau tanpa permajaan daerah bisa. Gitu. Benar. Ya,
Tetapi memang untuk mencapai suatu tujuan yang indah terkadang memang ada Ada saja, ada saja. Ada kendala. Gitu. Kalaupun itu disorot, itu bukan karena tidak senang. Bukan karena tidak senang. Tidak, tetapi bahwa di sana itu loh begini terjadi. Itu. Menurut saya kejaksaan juga memang. Artinya bahwa ada sebuah hal yang macam sebuah kelasiman, Bung Marcel, bahwa kalau hasil inspektorat melakukan pemeriksaan itu kan untuk kebutuhan internal pemerintahan. Nah, bagaimana mungkin pihak lembaga penegak hukum berharap sungguh kepada hasil pemeriksaan dari inspektorat? Bukankah mereka juga, kejaksaan juga memiliki lembaga-lembaga lain yang bisa melakukan audisi? Ini kan begini, ketika dia masuk kepada ranah yang menjadi persoalan hukum, kejaksaan punya kewajiban juga meminta hasil audit mereka kan seperti apa. Itu juga bisa menjadi bahan. Bu. Setelah itu kan pasti ditelusuri lebih jauh oleh lembaga-lembaga yang lain. Mungkin sebagai data awal bagi kejaksaan untuk itu. Memang ada dugaan penyimpangan. Itu kan begitu. Mungkin itu kan, tapi biasanya inspektorat juga kan tidak orang jago-jagoan di situ. Artinya kita berharap bahwa apapun hasil, kalau kita berharap jika diteruskan ke lembaga hukum, saya kira kita menunggu hasilnya. Tetapi jika tidak dilanjutkan pun harus ada perubahan di tingkat bawah, karena ini soal penyalahgunaan keuangan. Ya, ini gini, artinya masyarakat ini kan banyak kacamatannya. Ya, gitu. benar. Bisa saja kita bilang ada kebocoran, justru tidak ada di sana. Gitu. Makanya memang kejaksaan juga bilang sebaiknya audit inspektorat itu kita dapatkan. Kalau tidak ada, tidak usah. Kalau tidak ada, tidak usah. Kenapa nggak mesti dipaksakan? Nah, audit juga bukan berarti bahwa sudah terjadi sesuatu. Saya kira tidak. Audit itu kan normatif. Bagaimana dimanfaatkan dan lain sebagainya. Betul. Itu kan begitu. Iya. Memang ada begitu banyak ketimpangan yang terjadi di tingkat bawah. Nah, soal penjarangan itu adalah proyek bagaimana meremajakan tanaman di daerah itu. Mengapa ada peremajaan? Karena untuk meningkatkan produktivitas. Tetapi soal penyalahgunaan keuangan ini juga terjadi di Kabupaten Melaka. Dana desa diduga mengendap. Nah, lagi-lagi inspektorat usut tuntas. Nah, seperti apa pemahaman Anda terhadap kasus seperti ini? Mengendap itu banyak sekali dia punya. Diksi. Diksi mengendap ini kan bisa. Sekarang memang persoalan penggunaan dana desa itu gampang-gampang susah, Pak Frans. Gampang-gampang susah. Kita boleh mengatakan banyak dana desa masuk ke desa. Tetapi apakah SDM kita sudah mumpuni? Tidak. Nah, ini persoalannya. Apakah mereka sudah siap dengan kegiatan dan lain sebagainya? Iya. Ada pilihan dari kepala desa, lebih baik saya tidak ngambil duit ini, kalau apalagi kepala desanya penakut. Benar. Ngapain saya ngambil lalu tidak ada kegiatan? Simpan dulu di bank itu. Nanti diambil juga bisa juga dia bilang dia salah gunakan. Praktis terjadi pengendapan seperti ini. Artinya memang karena SDM yang belum siap, ya sudah disimpan tahan. Ini juga salah. Tetapi bahwa pada saat yang sama kita juga berharap bahwa segala dimanfaatkan, dana desa itu dikucurkan untuk penggunaan bermanfaat. Lalu memang secara umum NCT ini juga kan sesungguhnya dirundung bencana juga nih Bung Marcel. Urusan bencana COVID kemarin yang memporak-porandakan dengan menimbulkan begitu banyak korban jiwa. Nah, Poskupang juga membuka kotak amal Poskupang. Jadi jika Tribuners punya kelebihan ataupun ingin memberikan bantuan kepada sesama warga yang berkekurangan, saya kira silakan menyalurkan bantuan Anda ke rekening donasi Poskupang di Bank NTT. Nomor rekeningnya 25031333191. Donasi ini masih dibuka sampai dengan tanggal 31 Mei 2021, Bung Marcel. Jadi ya kita berharap supaya ini mari kita saling membantu bagi orang yang berkekurangan. Ini menjadi penting. Lalu sampai dengan hari ini jumlah donasi yang sudah tersalurkan ke nomor rekening 25031333191 itu sebanyak 26.429.210 rupiah. Nah, kita berharap 1 rupiah pun yang Anda sumbangkan itu sangat berarti bagi para korban bencana. Ya, itu kan
menyumbang itu Pak Frans, Iya. bukan karena kita kelebihan, tetapi mau nyumbang dalam kekurangan pasti punya nilai lebih loh. Benar. Itu tercatat loh, itu tercatat bahwa ketulusan hati Anda untuk orang lain. Kalau susah sama-sama susah, senang sama-sama senang. Mungkin seperti itu dia punya filosofinya. Oh ya, Bung Marcel, ternyata di halaman 3 Pos Kupang juga Garuda sudah melayani penerbangan, tetapi kru pesawatnya vaksin. Itu juga vaksin, Bung Marcel. Itu berarti bahwa semua pihak ternyata sudah betul-betul menyadari bahwa mereka juga bisa menjadi bagi orang lain. Nah, untuk itu mereka melakukan vaksin. Nah, saya kira kita berharap semua orang bisa ikut dalam vaksin yang sudah disiapkan ini. Atau Pos Kupang barangkali punya pandangan. Itu kan begini juga. Iya, Bung. Yang naik Garuda itu kan orang-orang mengerti juga lah. masa perlu juga lah. Iya, Kita ini tidak perlu diomong. Sendiri kan mulai vaksin. Iya, benar. Sudah vaksin, Bung Marcel? Sudah vaksin? Ya 2 kali. 2 kali sudah. Saya juga sudah 2 kali Tribuners. Masa mau naik pesawat tidak mau divaksin? Ya, jadi kita harap memang perilaku orang yang naik pesawat Garuda itu rata-rata itu status ekonominya itu seperti apa, paling kurang bahwa dia bagus. Orang tahu lah itu. Jadi jangan sampai soal vaksin ini juga harus diimbau. Dibilang mau jadi apa? Jadi memang Tribuners banyak sekali hal yang kita akan kupas bila itu soal COVID atau virus corona. Nah, ada satu item lagi di halaman 6 Pos Kupang. Itu tentang ratusan hektar sawah di Ngada. Itu terancam gagal panen, Bung Marcel. Bukan gagal panen sebetulnya. Sebenarnya tidak masif yang ini. Oh ya, itu kasusnya tidak gagal masif panen, ya. Tidak masif. Jadi kemarin itu badai seroja, kemudian serangan hama tikus dan hama belalang di Sumba Timur. Air yang kurang sebetulnya, penurunan produksi mereka. Penurunan produksi di daerah ini. Sampai penurunannya sampai 50%. Oh iya, itu berarti banyak itu. Itu memang penurunan air itu. Bagi mereka memang sangat tidak bagus karena masyarakat mengharapkan dari petani sawah ini dari menjual beras dan lain sebagainya. Sehingga ketika serangan hama terjadi ya mereka butuh memang perhatian dari pemerintah setempat itu sebetulnya. Ya di mana-mana kan di NTT juga serangan hama itu terjadi. Macam di Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Tengah sedikit dan lain sebagainya. Ya memang kita ini kan ibarat ini sudah jatuh tertimpa tangga. Dan tangganya bukan main-main. Dan membuat orang kepala bocor. Jadi setelah kasus badai seroja berlalu, muncul lagi kasus-kasus lain yang semuanya menimpa masyarakat. Dan semua alam. Aneh. Ada di ini Pak Frans. Jadi begini. Harus dipikirkan benar bahwa semua bencana yang terjadi ini adalah faktor alam. Faktor alam, kenapa itu? Oleh karena itu sebetulnya kita kembali kepada alam. Jangan merusak alam dong. Jangan merusak alam, benar. Ya kalau hama belalang banyak, ya pasti predatornya. Iya, predatornya tidak ada. Dulu berapa tahun 80-an ada hama kutu loncat. Iya. Karena kita mendatangkan predator itu dari luar negeri. Ada pejabat-pejabat dari NTT yang harus membahas ini di Amerika, di Hawaii. Tentang hama kutu loncat. Kesimpulan akhirnya apa? Predatornya nggak ada. Iya, benar. Sudah musnah karena kita merusak alam. Iya, ada kebakaran hutan yang sampai sekarang masih terus merajalela. Mau menjadi apa? Iya. Itu sederhana. Kembali kepada kita. Kita mau menjaga alam nggak? Iya. Ya, ini alam sedang menyeleksi nih perilaku manusia. Manusia sendiri. Jadi kita salahkan hama belalangnya, kita tidak salah kan kita yang tebangin hutan. Jadi ini memang ibarat kasus di NTT itu patah tumbuh hilang berganti. Jadi setelah satu patah tumbuh lagi yang baru. Setelah yang lain berlalu muncul lagi hal-hal yang baru. Jadi kita tidak tahu sampai kapan semua ini terjadi, tetapi bahwa mudah-mudahan ke depan para pihak juga mari kita satukan pikiran, komitmen, satukan langkah untuk sama-sama bagaimana mengatasi semua persoalan yang ada di negeri ini.
Nah, jadi Bung Marcel, saya kira tanpa terasa Ya. sejumlah hal sudah kita bicarakan, lalu ternyata kita dibatasi oleh waktu nih. Terima kasih. Oleh waktu, sehingga Tribuners sekalian, kami memang harus mengundurkan diri dari hadapan Anda. Tetapi sebelum ini kami lakukan, terlebih dulu kami mengimbau Tribuners untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. 5M, menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini 5 pesan suci yang harus Anda perhatikan baik-baik untuk kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Dan jangan lupa ikuti terus update berita-berita terkini di kanal online Pos Kupang, di Facebook, di YouTube, di Instagram Pos Kupang, dan di print out Pos Kupang. Akhir kata, saya Frans Krowin dan Bung Marcel Ali mundur diri dari hadapan Anda. Selamat pagi dan salam sehat.